Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayus Fahrudin, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, senantiasa berupaya dan berkomitmen melakukan pemenuhan hak asasi manusia secara substantif dan berkeadilan. Dalam hal itu, pada tanggal 1 September 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan surat edaran pembentukan unit layanan disabilitas di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Video ini merupakan video yang resmi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai tutorial pembentukan dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas. Saya menghimbau kepada seluruh UPT agar menjadikan video ini sebagai pedoman yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit pelaksana teknis. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Yogyakarta. Saat ini fasilitas-fasilitas yang kami siapkan bagi penyandang disabilitas antara lain alur aksesibel yang teraplikasikan melalui petunjuk yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh penyandang disabilitas dan terintegrasi ke semua gedung Lapas Narkotika Kelas 2 Yogyakarta. Tersedianya RAM atau jalan landai di setiap gedung dengan sudut kemiringan yang sudah diperhitungkan agar mudah dan aman untuk diakses oleh para penyandang disabilitas. Tersedianya fasilitas toilet khusus dengan standar aksesibel bagi penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas atau ULD adalah salah satu unit pada UPT pemasyarakatan yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. ULD tidak menjadi unit baru yang terpisah, melainkan menyatu pada semua bisnis proses yang ada di masing-masing UPT pemasyarakatan. ULD merupakan amanat langsung dari pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Semua cara pendampingan harus dikomunikasikan dengan penyandang disabilitas atau diinformasikan oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan. Bu, dideketin ya, minta tolong dikunci biar saya turunnya lebih nyaman. Bila pengguna kursi roda akan berpindah tempat duduk, kunci tuas rem tahan posisi belakang kursi yang dituju. Selamat pagi Pak, izin ini ada tambahan satu orang warga binaan atas nama Sugiatni binti Gusno dari Rutan Wonosari. Pada ruang penggeledahan, pastikan ruangan cukup luas dan aksesibel. Kemudian, petugas memberi informasi untuk melakukan penggeledahan. Mohon izin Ibu, saya lakukan penggeledahan terlebih dahulu. Lapor Komandan, ada satu tahanan dari Rutan Wonosari, mohon untuk ditindaklanjuti. Siap, untuk kelengkapan berkas, nanti kita langsung antarkan ke registrasi. Siap. Pak, jangan langsung turun, ini kan tajam, jadi kita nggak bisa kalau langsung turun, sangat berbahaya. Jadi sebaiknya kita diputar, kemudian
cari posisi yang lurus baru kemudian ke belakang. Jadi jangan langsung turun tapi melalui cara ke belakang begitu. Jadi lebih aman. Mari Pak. Siap, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Bila menuruni bidang miring, komunikasikan terlebih dahulu cara yang diinginkan. Pastikan kursi roda dalam posisi mundur, pendamping berada di belakang kursi roda. Hindari jalan berbatu, berpasir, serta permukaan yang naik turun dan licin. Ketika tiba di lokasi, petugas pendamping menghampiri dan menyentuh pundak mereka terlebih dahulu. Dalam menuntun, biarkan disabilitas netra memegang pendamping, bukan sebaliknya. Disabilitas netra memegang siku pendamping dan posisi pendamping satu langkah di depan. Pastikan petugas pendamping memberikan informasi terkait situasi dan jalan yang akan dilalui. Ketika melalui ruangan sempit, pendamping melipat tangan ke belakang sejajar dengan pinggang pendamping agar penyandang disabilitas dapat menyesuaikan diri. Ada barang bawaan yang dibawa? Tidak ada, Pak. Silakan langsung masuk ke ruang penggeledahan badan. Oh iya, Pak. Ya. Silakan ke ruang penggeledahan. Pada ruang penggeledahan, petugas memberi informasi terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan. Sentuh pada punggung mereka dengan tangan bagian luar, kemudian berkomunikasi dan lakukan penggeledahan. Ada satu anak tangga, ya, jadi. Yang dan lapor tambahan satu warga binaan dari Rutan Wonosari. Siap, langsung diarahkan ke registrasi untuk kelengkapan data-data. Siap. Silakan, hati-hati lewat jalur yang landai. Belok kiri, setelah itu ada turunan, hati-hati. Pak, ini ada dua jalan, Iya. jalan landai dan jalan anak tangga. Iya. Mau pilih yang mana? Anak tangga aja, Pak. Oh ya, ada 6 anak tangga. Oh iya, iya. Oke. Baik, Pak. Ya, silakan. Hati-hati. Jika terdapat tahanan dengan disabilitas tuli, maka upayakan untuk dapat menghadirkan juru bahasa isyarat untuk memudahkan komunikasi. Cara berkomunikasi dengan disabilitas tuli adalah dengan menyentuh tangan atau punggung terlebih dahulu. Kemudian, harus dengan kontak mata dan berhadapan dengan disabilitas rungu, agar mereka bisa membaca gerak bibir lawan bicara. Ada barang bawaan yang dibawa? Kalau tidak ada, silakan langsung masuk di ruang penggeledahan. Masuk ruang penggeledahan badan. Pada ruang penggeledahan, petugas memberikan informasi terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan. Pastikan gerak bibir dan bahasa tubuh jelas dan mudah dipahami. Permisi, saya buka borgol dulu. Setelah itu penggeledahan badan. Silakan Mas. Permisi, ini menyerahkan berkas dari Rutan Wonosari. Oh iya, saya cek dulu ya. Iya. Kasusnya apa Mas?
kasusnya saya narkoba dengan teman-teman. Sini kanan, ya oke. Kita ambil 1, 2, 3, oke. Terus hadap ke kiri mas, balik. Iya. Di sini Bu ada 1 orang tambahan untuk perawatannya. Ini peralatan mandi, silahkan dipergunakan. Kemudian ini peralatan makan dan minum. Dan ini pakaian yang digunakan selama berada di sini. Di klinik, penyandang disabilitas netra akan melakukan medical check up. Petugas menyentuh tangan dan arahkan ke kursi, kemudian persilahkan mereka untuk duduk. Nama lengkap? Yanto. Ya Pak, permisi Pak ya, kita ukur tensinya dulu ya. Mohon apa tangannya Pak? Sekarang dalam keadaan sehat ya? Pak Yanto, Ya Pak. sedang di klinik sudah pemeriksaan kesehatan. Iya. Ini saya antarkan ke KPLP. Oh iya Oke. Pak. Iya. Ibu, ini perlengkapan mandi dan peralatan makan digunakan selama berada di sini. Gitu ya. Terima kasih. Setelah penyandang disabilitas daksa selesai melalui proses medical check up, petugas memberikan informasi kamar tahanan aksesibel. Siang Komandan, Selamat siang. tahanan dari Rutan Wonosari telah selesai pemeriksaan di registrasi dan kesehatan. Mohon petunjuk selanjutnya. Terima kasih atas laporannya. Untuk warga binaan bersangkutan, perintah dari KKPLP ditempatkan di kamar E11. Siap. Mohon izin, ini ada 1 warga binaan kiriman dari Rutan Wonosari akan ditempatkan di kamar 11. Tolong untuk dikondisikan Pak Arif. Ini adalah kamar E11 untuk penempatan warga binaan bersangkutan sesuai fungsi KKPLP. Ini tempat yang paling tempat dinamis, yaitu membutuhkan sesuatu yang bisa mengganggu tugas kami. Penyandang disabilitas daksa memasuki kamar hunian. Pastikan tersedia jalur aksesibel untuk mereka menggunakan toilet di dalam kamar hunian. Penyandang disabilitas daksa menuju gedung pembinaan kemandirian melalui jalur aksesibel. Kemudian, mengikuti program kemandirian sesuai dengan minat dan bakatnya.
penyandang disabilitas netra dapat dibantu oleh warga binaan lain untuk menuju ke tempat ibadah. Namun, pastikan jalur menuju tempat ibadah aksesibel, tempat wudhu aksesibel, dan tempat ibadah aksesibel, tidak membahayakan penyandang disabilitas. Tim Unit Pelayanan Disabilitas Lapas Narkotika Kelas 2 Yogyakarta yang saling bekerja sama dalam pemenuhan aksesibel yang ideal untuk mengakses seluruh pelayanan yang ada bagi penyandang disabilitas. Kami dan jajaran selalu berkomitmen dan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Dalam hal ini, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Lapas Narkotika Yogyakarta pasti jaya.